Oke, welcome back to my YouTube channel. Dan terima kasih yang sudah support terus channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana caranya mengatasi gangguan telinga tengah. Nah, telinga tengah itu seperti apa? Mungkin kalian pernah merasakan ketika naik pesawat, terus telinganya terasa ada yang berdengung, kayak gitu, terasa ada penuh telinganya, atau waktu nyelam terus kemudian telinganya ada kemasukan air. Bagaimana cara mengeluarkannya dan apa yang harus kalian lakukan untuk pertama kalinya? Simak video ini sampai selesai, oke? Pada video sebelumnya sudah saya jelaskan anatomi dari liang telinga. Nah, dari liang telinga itu terdiri dari sebuah daun telinga sampai nanti ke bagian dalam, lalu juga ada sebuah hubungan atau ada sebagai sebuah lorong lah dari telinga sampai ke dalam saluran pernapasan kita, itu di bagian paring. Nah, di bagian paring inilah nanti salah satu penyebab dari gangguan pada liang telinga kita, liang telinga tengah. Dan yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah gangguan pada liang telinga yang sering terjadi, tapi akan saya bahas yaitu adalah merupakan sesuatu hal yang sering terjadi pada kita, yaitu salah satunya adalah perubahan tekanan yang terjadi secara tiba-tiba, atau yang disebut secara namanya itu barotrauma atau aerotis. Nah, jadi ini ketika terjadi perbedaan tekanan dari luar ini kan, misalkan kepala di luar, terus maksudnya di dalam telinga kita ini ada tekanan juga, terus di luar ini mungkin kita lagi di atas gunung atau lagi di atas pesawat. Nah, ketika kita melakukan waktu pesawat naik beberapa ketinggian, nah itu mungkin akan terasa telinga kita tuh akan berbeda tekanannya dengan daerah luarnya. Nah, ini biasanya keluhannya itu tampak telinga kita tuh agak penuh kayak gitu, telinga kita agak penuh. Nah, terjadi secara tiba-tiba, atau waktu kita nyelam dengan kedalaman beberapa meter tanpa ada penutup telinga. Nah, itu kita merasuk ke dalam sampai nanti terasa ada cairan yang masuk ke dalam telinga kita. Nah, yang cairan ada masuk dalam telinga kita itu ketika kita naik ke atas itu akan menetap di dalam. Jadi keluhannya itu biasanya pasien mengeluhkan atau nanti akan tampak ada keluhan rasanya ada cairan yang ada di dalam liang telinga kita kayak gitu. Nah, kita kayak gini biasanya ada cairan kayak gitu, tapi kok udah digini-giniin kok nggak keluar kayak gitu. Pas kita lihat mungkin minta tolong orang lain, kok misalnya biasa aja, nggak ada apa-apa. Nah, itu kemungkinan adanya barotrauma atau aerotis. Nah, sekarang kenapa sih bisa terjadi yang disebut dengan terjadinya barotrauma atau aerotis? Nah, secara fisiologis di telinga kita itu dia tekanannya adalah positif, artinya dia sama dengan tekanan di luar. Ini kayak sekarang ini kan sama nih. Nah, ketika terjadi perubahan, misalkan naik ke atas tiba-tiba, nah itu nanti berubah tekanan yang awalnya positif menjadi negatif. Perubahan tekanan secara tiba-tiba inilah nanti akan merubah dari struktur dari sini, entah itu nanti pecahnya pembuluh darah yang ada di dalam telinga atau gendang telinga. Nah, sehingga yang dari luar itu bisa masuk. Ada cara yang mudah untuk melawan atau menghindari hal-hal tersebut, yaitu pertama adalah kita kalau naik pesawat, biasanya kalau naik pesawat Garuda pasti dikasih permen kan. Nah, kalau naik Lion, naik pesawat yang lain sebenarnya saya nggak pernah sih dapat, tapi kalau naik Garuda pasti dikasih. Jadi tujuannya kita dikasih permen waktu naik pesawat itu bukan untuk supaya anak kita nggak nangis atau kita rasa tenang, enggak. Jadi dikasih permen itu ada tujuannya. Jadi dikasih permen supaya kita itu bergerak, antara rahang itu bergerak. Jadi nanti kalau rahang ini bergerak nanti akan mendorong tekanan yang ini tuh akan bagian gendang telinga itu akan terbuka, sehingga tekanan itu akan selalu telinga kita akan menyesuaikan dengan tekanan di luar kayak gitu. Jadi tekanan yang di luar kalau naik pesawat akan disamakan kayak gitu. Jadi waktu turun ya nggak ada masalah, karena tekanan yang dalam ketinggian tertentu itu sama dengan tekanan yang ada di liang telinga kita kayak gitu. Makanya dikasih permen atau permen karet biasa, yang penting rahang kita tuh bergerak kayak gitu. Jadi dikasihnya, atau misalkan ditutup dengan headset kayak gitu bisa juga kayak gitu. Waktu menyelam ya kan nggak mungkin kita sambil ngunyah kan, masa sambil menyelam kita ngunyah-ngunyah masukkan air. Nah, jadi kalau sambil menyelam biasanya ditutupin. Kalau di kampung-kampung pun biasanya yang penyelam penombak ikan, terus
apa lagi ya yang sering nyelam itu. Nah, itu mereka biasanya pakai karet dari sendal jepit yang karetnya itu dipotong bulat terus dimasukin ke telinga. Nah, itu biasanya mereka buat sendiri kayak gitu. Nah, itu salah satunya untuk mencegah terjadinya barotrauma atau aerotis. Jadi itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau misalkan cairan masuk bagaimana sih? Nah, ini kan ada namanya tragus. Jadi kalau nanti tragusnya ditekan kayak gini, nanti tinggal miringkan aja. Nanti kita miringkan begini, nah nanti cairannya bakal keluar sendiri kayak gitu, nggak usah digini-giniin. Nah, itu yang untuk yang bisa kita lakukan, bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana cara melaksanakannya jika terjadi jika terjadi keluhan seperti tersebut. Nah, kalau misalkan itu kan kalau air ada berdengung kan. Nah, kalau misalkan naik pesawat terus sampai ke bawah itu masih kayak nging terus di bawah di telinga kita tuh, nah nanti langsung aja ke dokter. Nah, langsung dicek telinganya apakah mungkin sampai pecah gendang telinganya. Nah, kalau sampai pecah gendang telinganya, lain lagi ceritanya, nggak bisa diginiin lagi kayak gitu, harus diberikan beberapa obat untuk mengembalikan dari gendang telinganya kayak gitu. Nah, mungkin cuma itu informasi yang bisa saya bagikan untuk gangguan pada liang telinga tengah. Sebenarnya banyak gangguan pada liang telinga tengah itu yang disebabkan oleh tekanan secara tiba-tiba, itu ada barotrauma. Kalau yang infeksi itu ada otitis media akut, yang secara kronisnya juga ada OMSK, terus kemudian ada yang alergi, juga ada yang jamur. Nah, cuma yang saya kena yang paling banyak terjadi itu adalah yang tadi, yang bisa dicegah tadi itu adalah barotrauma atau aerotis, yang kadang orang lupa dan banyak mengeluhkan selama perjalanan. Nah, itu banyak mengeluhkan hal tersebut. Kalau yang otitis media akut, nah itu biasanya keluhannya itu jarang dia berdiri sendiri. Nah, itu kan namanya otitis, artinya adanya infeksi di bagian telinga tengah ya, dan sifatnya akut. Biasanya selalu disertai oleh adanya flu atau batuk sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum keluhan telinga itu ada keluar cairan, atau nanti telinganya sakit banget terus telinganya berdenging, nah itu sebelumnya pasti ada dia mungkin kemasukan air lewat mulut kah, atau misalkan dia batuk pilek sebelumnya. Nah, itu nanti dari sini tuh baru naik ke sini dia bakterinya itu. Ya, mungkin cuma itu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa di follow Instagram saya yang ada di bawah ini. Nah, nanti bisa di follow, terus mungkin ada yang mau tanya silahkan tanya lewat sana, oke? Atau bisa lewat kolom komentar di bawah ini. Oke, thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.